Ya, perkenalkan nama saya Alexander Yaakob Zainima. Saya akan menjelaskan dan sebut macam-macam metodologi software. Yang pertama, metode waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang simetris. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan development. Communication merupakan phase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan mempermasalahkan kepada pengembangan, lalu bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya menginjak pada proses perancangan, dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja, berlanjut dengan tahap perencanaan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Rancangan kemudian coba diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Construction juga mencakup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Kekurangan dan kelebihan metode waterfall. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya proses tersebut memakan waktu lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku sehingga pengembangan sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Yang kedua, metode prototype. Prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah ubah rupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Kekurangan dan kelebihan metode prototype. Metode prototype digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhan secara jelas, sementara pengembangan juga diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Jika tidak, prototype ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Pengembangan memperoleh tantangan besar dari pelanggan. Sebaliknya, pelanggan dapat terpuaskan jika pengembangan berhasil memenuhi kebutuhannya. Kerjasama kedua pihak akan saling menguntungkan. Yang ketiga, metode spiral. Metode spiral menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototyping dengan cara simetris khas metode waterfall. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Kekurangan dan kelebihan metode spiral. Metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Yang keempat, metode RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan incremental, tetapi lebih menekan pada
tenggat waktu dan efisientif, biasanya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAT dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak, baik pelanggan maupun pengembangan, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses sehingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Kekurangan dan kelebihan metode RAT. Beberapa kekurangan dari metode RAT antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personal. Metode ini memudahkan pengembangan ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Tanpa kedua hal tersebut, mustahil menerapkan metode RAT dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun jika kedua hal ini terakomodasi dengan baik, metode RAT adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Kelima, metode Agile. Pembahasan tersebut Scrum telah sedikit menyinggungkan metode Agile. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perencanaan uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Kekurangan dan kelebihan metode Agile. Jika berorientasi pada kepuasan pengguna, metode Agile menyediakan produser yang tepat. Demikian halnya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang. Metode Agile menguntungkan dari segi efisiensi, waktu, dan tenaga. Keunggulan metode Agile juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembangan untuk melakukan inovasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembangan ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Namun bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Tantangan terbesar akan dihadapi pengembangan yang terpacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tim pengembangan pun tidak boleh asal pilih, harus solid dan sama-sama berkomitmen kuat. Yang keenam, metode Scrum. Metode ini adalah turunan dari metode Agile yang menantikan akan dibahas secara sendiri. Scrum seringkali tidak digolong sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang merupakan pendekatan iteratif, berulangan, dan inkremental beransur-ansur. Pengembangan penerapan Scrum tidak ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Kabarnya Google, Microsoft, hingga sportif menerapkan sistem ini. Kekurangan dan kelebihan metode Scrum. Kelebihan dari metode Scrum terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi, pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mengeledasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Masalahnya baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target sprintnya. Imbasnya akan memengaruhi ritme kerja tim yang lain. Metode ini juga memungkinkan improvisasi, kebebasan sehingga membutuhkan tim dengan fleksibilitas tinggi. Nah, itulah sedikit ulasan mengenai pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, Anda perlu mempelajari bahasa pemrograman jika menjadi pengembangan perangkat lunak yang sukses dengan gaji ratusan juta. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Saya akan menjelaskan aktivitas software proses. Yang pertama, model waterfall. Waterfall merupakan salah satu metode dalam
SDLC yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap phase dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke phase selanjutnya. Artinya fokus terhadap masing-masing phase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang sifat paralel. Phase dalam metode waterfall. Tahapan-tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut. 1. Requirement analisis. Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam phase ini, termaksud dalamnya penggunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei atau diskusi. Informasi tersebut dianalisa untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Kelebihan metode waterfall. Proses menjadi lebih teratur. Urutan proses pengerjaan pengguna metode ini menjadi lebih teratur dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya. Dari sisi user juga lebih menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan seluruh kebutuhan data dan proses yang akan diperlukan. Jadwal menjadi lebih menentu. Jadwal setiap proses dapat ditentukan secara pasti, sehingga dapat dilihat jelas target penyelesaian pengembangan program. Dengan adanya urutan yang pasti, dapat dilihat pula progres untuk setiap tahap secara pasti. Kelemahan metode waterfall. Sifatnya kaku, sehingga susah melakukan perubahan di tengah proses. Jika terdapat kekurangan proses atau produser dari tahapan sebelumnya, maka tahapan pengembangan harus dilakukan mulai dari awal. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama karena jika proses sebelumnya belum selesai sampai akhir, maka proses selanjutnya juga tidak dapat berjalan. Maka jika terdapat kekurangan dalam permintaan user, proses pengembangan harus dimulai dari awal. Yang kedua, model prototype. Prototype adalah suatu proses yang memungkinkan developer membuat sebuah model software. Metode ini baik digunakan apabila klien tidak bisa memberikan informasi yang maksimal mengenai kebutuhan yang diinginkan. Seringkali seorang customer sulit menentukan input yang lebih terinci, proses yang diinginkan dan output yang diharapkan. Hal tersebut menyebabkan developer tidak yakin dengan efisiensi algoritma yang dibuatnya, sehingga sulit dalam menyesuaikan sistem operasi serta interaksi manusia dan mesin yang harus diambil dalam hal seperti ini. Pendekatan prototype untuk software rendering merupakan langkah yang terbaik. Kelebihan prototyping. 1. Komunikasi akan terjalin baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pelanggan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan setiap pelanggannya. Ketiga, pelanggan berperan aktif dalam proses pengembangan sistem. 4. Lebih menghemat waktu dan dalam pengembangan sistem. Kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kelemahan prototyping. 1. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum menyantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memiliki kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Kedua, pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan sebuah kerangka kerja atau blueprint dari sistem. Ketiga, model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses pengembangan software sekuensial linear yang meningkatkan siklus pengembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensi linear di mana pengembangan cepat dicapai dengan menggunakan
konstruksi berbasis komponen. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAT memungkinkan pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari, karena dipakai terutama pada aplikasi sistem konstruksi. Pendekatan RAT melingkup fase-fase sebagai berikut: business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, dan testing, dan short-term fair. Kelebihan RAT. Beberapa keuntungan dalam menggunakan metode RAT adalah sebagai berikut: membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih hemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip. Mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype, sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Kelemahan RAT. Beberapa kerugian dalam menggunakan metode RAT adalah sebagai berikut: dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan penunjang seperti misalnya software dan hardware. Kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Kurang efisien karena apabila melakukan pengekodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. 4. Metode spiral. Model spiral. Spiral model merupakan penggabungan ide pengembangan berulang atau prototyping dengan aspek simetris terkendali model air terjun atau waterfall. Model spiral juga secara eksplisit meliputi manajemen risiko dalam pengembangan perangkat lunak, mengidentifikasikan risiko utama baik teknik maupun manajerial, dan menentukan bagaimana untuk mengurangi risiko, membantu menjaga proses pengembangan perangkat lunak di bawah kontrol. Kelebihan model spiral dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Ketiga, pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kelemahan model spiral. 1. Sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Kedua, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Ketiga, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Ya, terima kasih, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.